Selamat Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kita malam hari ini bersama dengan Dani Steph, ngobrol bareng, sarasehan dengan tema menyenangkan semua orang. Baik, kita mulai acara ini. Kita harapkan semuanya sudah siap ya untuk berinteraktif, ngobrol bareng dengan Pak Dani Steph. Sebelum mulai acaranya, tadi kita udah dapat tugas ya. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya yang pimpin doa. Bapa kami yang di surga, kami semua mengucapkan syukur jika malam hari ini kami dalam keadaan apapun, tapi kami bersyukur dalam keadaan sehat. Tuhan senantiasa memberikan kami waktu di mana kami mempersiapkan diri kami. Kami mau mendapatkan obrolan bareng Dani Steph di dalam acara sarasehan ini dengan tema menyenangkan semua orang. Tuhan, kami mau Engkau memberikan kami waktu yang terbaik yang dapat kami berikan. Kami juga mau Tuhan supaya acara ini berjalan dengan baik. Berikan internet yang stabil dan kuat supaya dari awal hingga akhir berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dah saatnya kita akan mendengarkan pemaparan sarasehannya yang langsung dibawakan oleh Pak Dani Steph. Silakan Pak Dani Steph. Baik. Iya, keliru. Ini yang lensa saya yang depan ada kayak embun-embun gitu loh, susah dibersihkan. Jadi kelihatan kayak ada embun gitu ya, putih. Tapi kalau yang belakang jernih banget gitu, bagus gitu ya. Maaf kalau seperti itu putih-putih. Kameranya kali Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Yang suara Pak Dani paling jelas dan nggak apa-apa iya. Pak. Kelihatan wajah. Ayat emasnya kemarin tadi ya, saya kasih Bang Kodek 1 Korintus 10 ayat 33. Jadi kita nanti koridornya di situ ya. Saya tampilin dulu deh. 1 Korintus 10 ayat 33. Iya. 1 Korintus 10 Korintus 10 ayat 33. Eh, 10 ayat 33. Ini dia. Nah, ayo dibaca Bang Kodek pelan-pelan bacanya. ya. 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ya, diingat-ingat ya. Ya, semua diingat-ingat ayat ini. Ini ayat emasnya. Saya cuma mengambil 2 aja ya. Perjanjian baru sama perjanjian lama. Perjanjian lamanya Amsal 27 ayat 6. Amsal 27 ayat 6. 27 ayat 26. Ayat 6. Ayat 6. Oke. Nih. Saya bacakan, Pak. Ya.
Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Asik. Asik loh, dicium limpah loh. Apa maksudnya? Nah, sudah ya, dicatat ya. Oke. Kita kembali ke ayat Mas. Nah, kemudian ngobrol ya. Nah, tadi PR-nya saya memberi PR tentang menyenangkan hati semua orang. Saya memperhatikan di sana tidak satupun, ya, banyak sekali di situ tentang menyenangkan hati semua orang itu nggak ketemu di sana. Orang-orang fokusnya kalau anak panah ya, goalnya nancepnya itu nggak ke situ. Semuanya mempertahankan egonya sendiri. Coba perhatikan tulisan, entah tulisannya orang yang bertitel-titel apa, pasti dia akan menghindari yang ini. Yang 1 Korintus 10 ayat 33. Why? Kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Nah, saya berusaha membaca satu persatu di Google sampai mata panas. Rata-rata mereka mempertahankan status quo. Aku tidak mau ikut arus, oh ya ke sana, semua temanku jadi senang sama aku gitu ya. Meninggalkan pelayanan. Terus ada lagi yang ngomong gini, aku pelayanan terus supaya teman-teman satu gereja sepelayanan itu senang sama aku. Tapi aku tidak lagi dimusuhi sama temanku sekolah, teman yang lain di luar gereja itu gitu ya. Jadi dalam hal ini aku memutuskan aku tidak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Ada yang seperti itu tulisannya, macam-macam lah. Nah, sekarang saat ini kita semua ngobrol bareng-bareng. Karena ini terkait, saya memang mengambil tema ini karena terkait dengan psikologis seseorang, ya, psikologis seseorang, prinsip seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang semua kalau mau menyampaikan konsepnya, menyampaikan idenya boleh ya. Terus dengan catatan ini semuanya benar. Jangan takut ya, jangan takut semuanya benar. Hal ini abstrak. Jadi nggak ada, oh yang dikatakan Pak ini, yang dikatakan Ibu ini keliru ini, salah ini. Nggak ada kayak gitu. Ya, nggak ada seperti itu ya. Nah, ayo semuanya belajar ngomong, kita akan sharing, saling memberi ya, supaya kita bertumbuh dalam berpikir dan beriman terutama. Nah, kita nanti goalnya apa? Goalnya ini ya, semuanya nanti goalnya mengarah ke menyenangkan hati semua orang itu, sama dengan keinginan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua masing-masing itu sama. Tuhan menginginkan kita semua itu bisa menyenangkan semua orang. Tapi caranya bagaimana? Seperti apa? Nah, di sini koridornya di situ, ya. Baik. Sekarang siapa yang mau ini menyampaikan idenya, menyenangkan semua orang itu kayak apa sih? Menurut Anda semua masing-masing seperti apa? Ya, monggo, ayo. Ayo, ini ada berapa ini? Ada 12 orang. 12 orang termasuk saya ya. Semuanya boleh, hostnya, co-host, semuanya boleh. Monggo, ayo. Ini Pak, saya mau mulai dulu Pak ya. Boleh. Menyenangkan semua orang itu mengandung risiko. Jadi ada yang bisa tahu saya posisinya orang yang mau menyenangkan dia. Tapi ada risiko serius yang harus saya tahu. Wah, tapi sadar nggak sadar menyenangkan ini dalam arti ada batas waktunya. Sampai seberapa lama dia senang gitu. Nah. Ya, Bang Kodek itu ya. Ada lagi, ayo. Kalau malu nggak buka mic juga nggak apa-apa, silakan.
nggak buka mic, nggak buka kamera. Kalau malu nggak buka kamera boleh, nggak apa-apa. Ayo suara aja. Silakan, ada nih adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu. Ayo buka suara ya. Ini yang mahasiswa teologi banyak ya, Bang Kodek, banyak. Banyak. Ini mulai dari yang namanya Newel, Artigan, Zega, Fernandes Lanmau, Maato Waru. Iya nih, mahasiswa teologi ya nih. Termasuk Sekar dong. Odira, Wanimbo, Jeprianus ya. Ini termasuk ya. Siapa itu? Artikan siapa diriku iya, gitu Pak. ya. Iya Pak. Tadi pertanyaannya Pak, bagaimana cara menyenangkan hati orang ya Pak ya? Iya, menyenangkan hati semua orang itu. Di firman Tuhannya kan semua orang. Oh, oke Pak. Jadi menurut saya bagaimana menyenangkan hati semua orang itu ya dimulai dari sikap kita Pak, tingkah laku kita. Kalau memang sikap kita baik, otomatis orang itu akan senang dengan kita Pak. Baik, ya. Ada lagi sudah 2 ini, kita sudah dapat 2 ini. Tadi Bang Kodek menyenangkan hati semua orang itu ada batasnya, mengandung resiko. Terus Mas Artikan itu tadi barusan 3. Terus ada lagi, ayo yang dari mahasiswa teologi, ayo. Ini ada yang buka kamera loh Pak. Oh iya, siapa? Nah silakan tuh Ibu Apni tuh mau ada memberikan apa mungkin. Silakan Ibu. Oh buka dulu kok. Ini open mic Bu. Open mic-nya yang yes, enggak. Silakan. Atau baru dulu, baru. Iya, calon. Baru wisuda ini, anak-anak nih baru wisuda tadi. Oh, selamat ya. Atau baru wisuda. Debbie, Kiki Rara, sama Wandi, Laki Mili. Sama 3 Artikan. orang wisuda tadi. Oh, sudah dapat STH ya, Bu ya? STH semua. Wah, keren. Ayo aku minta advice-nya ini, menyenangkan hati semua orang itu kayak apa? Nah, ini ada Laki Mili Wandi. Ya. Ayo. Bu. Ayo, apa pendapatnya? Saya baru bergabung nih Bu. Oh iya, Mata. Debbie. Ayo menyenangkan hati semua orang. Tadi Rasul Paulus bilang apa, Bang Kodek? Di 1 Korintus 10 ayat 33 itu? Sebentar ya Pak. 1 Korintus 10 ayat 33. Ayo, ya, semua yang punya Alkitab, 1 Korintus 10 ayat 33, menyenangkan hati semua orang itu kayak apa sih maksudnya? Nah, saya bacain ya. 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Oh ya. Amin. Ayo, sekarang pendapatnya apa ini? Menyenangkan hati semua orang itu kayak apa sih? Itu. Artikan tadi ya, Artikan terima kasih Wak. Jangan kalah sama Artikan loh. Ayo temennya Terima yang kasih lain. Pak, sama-sama. Ayo
Ayo yang lain. Yang baru wisuda nih. Mungkin ya yang wisuda pernah dengar lagu ini nih. Menyenangkanmu, senangkanmu. Itu pernah dengar nggak? Pernah nggak yang wisuda? Yang udah wisuda siapa tadi? Mato ya? Pernah dengar lagu itu nggak? Ya. Ya udah lanjut Pak Step, Pak Dani Step. Ya. Adik semua ya, yang terutama yang baru wisuda dan yang masih belajar ya, harus terus mengisi pembicaraan itu dari berbagai hal. Belajar kehidupan itu tidak pernah ada batasnya, ya. Tidak pernah ada batasnya. Terus kalian harus berani dalam hari ini, berani berekspresi, berani menyampaikan apa pendapatnya, keuntungannya apa. Misalkan sekarang nih ngobrol sama kita ini semua, ya, kalian berani mengungkapkan pendapatnya. Kemudian ada teman-teman yang lain, ada Bu Apni, saya, Bang Kodek, Bang Agus dan sebagainya, saling memberi, ya, saling memberi. Kemudian kita combine seperti kita main puzzle itu ya, jika gabung akhirnya jadi gambar yang utuh gitu ya. Nah, kalian akan mendapatkan berkat di sana. Oh, ternyata ini ya, gitu. Seperti itu. Ya, gitu. Dalam dunia psikologi, ya, dan ini kalian butuhkan sesuatu yang kalian keluarkan dengan suara mengatakan itu akan lebih melekat, lebih diingat, di memori itu lebih kuat. Gitu ya. Tapi yang pasif, diem aja, itu cepat sekali lupa. Bahkan setelah selesai 1 atau 2 jam, tadi apa ya? Itu hilang. Nah, seperti itu. Nah, saat ini kesempatan emas seperti ini nggak terulang lagi. Besoknya pasti tema lain lagi, gitu ya. Kalau saya menyampaikan di bangku kuliah, gitu ya, sekuler maupun yang di kampus teologi, saya selalu membatasi bahasan saya batasi. Di luar itu saya tidak mau menjawab. Nah sekarang tema seperti ini kemungkinan yang berikutnya temanya berubah. Ketika kalian klik, oh iya, menyenangkan orang itu kayak apa ya? Terus ditanyakan ke tema lain, Anda tidak akan menemukan seperti itu. Nah, kalau nggak tahu kalau narasumber yang lain ya. Nah, sekarang kekhususannya ini. Nah, tadi kan ada PR nih sebelum acara ada PR. Coba di googling menyenangkan semua orang. Itu hamba Tuhan juga membicarakan ini nggak fokus ke sana. Nggak fokus. Cobalah nanti kalian baca ya. Ambil firmannya, ayat emasnya juga ke sana ke sini, nggak fokus yang 1 Korintus 10 ayat 33 ini. Ya. Kalau dibaca satu perikop di atas itu tentang apa? Sehingga Rasul Paulus bilang begitu. Nah, nanti di situ akan kekhususan itu general itu, semua orang. Rasul Paulus bilang segala hal, dia bilang gitu. Ya kan? Nah, ini keren ini. Keren. Nanti kalau misalkan Tuhan memberikan ya adik-adik semua jemaat untuk dibimbing atau seseorang untuk didampingi gitu ya. Seorang untuk didampingi. Nah, itu tidak mudah loh. Nah, triknya menyenangkan orang yang kalian dampingi itu banyak X faktor. Banyak X faktor yang akan muncul di situ. Gitu ya. Seperti saya misalkan seorang psikolog.
secara selintas saya bisa membaca dek gitu ya. Dek, oh karakter orang ini kayak gini gitu ya. Karakter orang ini merah gitu ya. Ternyata setelah berinteraksi beberapa menit saja, ternyata merahnya ada merah plus ada biru dikit-dikit. Kemudian lama-lama interaksi, konseling dan sebagainya ketemu, loh kok ada hijaunya. Nah kayak gitu. Kejutan-kejutan itu X faktor, saya bilang X itu karena apapun bisa muncul karena. Nah, kalau yang muncul itu membuat kalian yang mendampingi itu merasa misalkan tersinggung, ya, misalkan seperti itu. Waduh, aku nggak suka sudah dampingi orang ini, kayaknya aku nggak kuat deh. Belum apa-apa sudah nyerah kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya saya mengajak terus, ayo ngomong. Sekarang yang ada di pikiranmu apa? Gitu. Sekarang ada pikiranmu apa sih? Semalam itu di radio RPK kan saya disuruh melempar pertanyaan di sana sama salah satu admin senior di BFM ini. Pak, tolong dong, ini nanti sampaikan pertanyaan ini pada acara ini. Oke, dan sampaikan seperti itu. Itu satu hal kecil yang membuat orang lain senang. Bahwa acaranya ada yang interaksi SMS gitu ya, pertanyaan. Salah satu hal kecil. Dan itu terpisah sama jarak. Jarak dan pengenalan. Pengenalan apa? Aku nggak tahu siapa pembicaranya gitu ya, nggak kenal gitu ya. Nah, kalau sekarang secara fisik, misalkan salah satu jemaat misalkan, atau di gereja di Bu Apni ya, yang sudah lulus praktek ini, terus Bu Apni bilang, Atika, itu ada bapak-bapak ini kok beberapa minggu nggak datang ke gereja ya, beritanya karena katanya sakit, kamu kunjungi ya di sana, itu misalkan itu ya. Nanti selesai kunjungan, laporan ke Bu Apni, hasil kunjungannya ini orangnya seperti ini, kondisinya begini, seperti itu. Signifikansi hasil kunjungan itu, kalau sesuai firman itu, bahwa dengan kunjungan Atika menyenangkan hati yang dikunjungi. Nah, sekarang pertanyaannya, menyenangkannya sejauh mana? Hanya sejauh senang dikunjungi saja, atau senang pada saat itu mendapatkan satu sugesti bahwa yang datang itu kok begitu dia datang hatiku kok damai sejahtera ya, nyentuh gitu ya, jadinya itu kan menandakan bahwa kehidupan berdoa, keintiman dengan Tuhan kuat, sehingga auranya membawa damai sejahtera kepada orang yang dekat dengan dia. Nggak ngomong, nggak apa, itu aja sudah terasa nyaman. Nah, kayak gitu. Itu harus dipunyai. Mahasiswa teologi harus punya. Karena sudah mengenal firman Tuhan. Gitu ya. Harus punya. Firman Tuhan itu mengandung kuasa. Nah, enggak sederhana. Ya, perjalanan masih jauh gitu ya. Kalian ayat per ayat itu maksudnya apa? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus aku kerjakan gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi sekarang konsepnya ya kembali lagi ya. Apa sih sekarang menurut karakterku sendiri ini gitu ya. Tanya ya diri sendiri ya. Menurut karakterku diri sendiri ini menyenangkan orang lain itu kayak apa? Pak, aku nggak bisa banyak ngomong. Nah, nanti saya mendapat resep dari saya. Pak, saya kalau ketemu orang baru kok kayaknya gimana gitu. Mau ngomong itu kayak nggak bisa. Pak, saya nggak pede. Gitu ya. Ketemu orang itu nggak pede. Nah, kayak gitu-gitu dapat ini resepnya di sini, kesempatan. Nah, kalau nggak ada yang tanya nanti mau bertanya tentang itu nggak tak jawab. Ya, sudah dikasih kesempatan. Ayo, waktu berjalan terus loh ya, sebelum berakhir loh ya.
Gak usah malu-malu. Aku nggak gigit. Ya Bu Apni ya, saya nggak gigit ya. Ayo. Oh, rata-rata mahasiswa teologi mungkin memahami konteks apa itu? Memahami konteks apa? Mungkin nih mahasiswa teologinya memahami konteks dari surat Rasul Paulus ya kepada jemaat atau gereja di kota ini ya, Korintus kan? Oh gitu ya, iya. Ya, tapi kalau bisa mereka hubungkan dengan temanya yang ada. Saya Pak. Nah, yang tulis yang di chat itu ya, kita koridornya di sana. Ayo semua ayo. Jangan diem aja. Diem aja, ayo. Ayo belajar. Belajar ngomong, ayo. Iya, Pak. Malam. Malam. Ayo, gimana lo? Kalau kalian nanti jadi gembala seperti Bu Apni, seperti saya gitu ya, gimana tuh? Menyenangkan jemaat itu caranya bagaimana? Dari sudut pandang apa? Dalam koridor apa? Suasana apa? Kondisi apa gitu? Tentang apa gitu? Banyak, luas banget. Menyenangkan hati orang, banyak orang ya mungkin dengan cara memberi. Itu Ibu Apni memberi. Ayo Mato ya. Iya, Pak. Kalau menurut saya untuk menyenangkan hati orang lain, ya ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, artinya dalam segala perbuatan dan tindakan kita ya harus menyenangkan mereka. Artinya apa? Tapi harus berdasarkan kasih juga, Pak. Karena kalau kita juga nggak memiliki kasih, otomatis mau cara kita bagaimana untuk menyenangkan hati orang, tetapi kalau mereka nggak klub dengan kita, itu nggak bakalan bisa. Jadi dasarnya itu kita harus kasih, sehingga kita mengalir untuk menyenangkan hati orang itu, sehingga dengan kita mendekatinya saja atau menyenangkannya saja dengan lewat tindakan dan sikap kita, mereka akan senang dengan kita karena kenapa? Kita udah ada kasih di dalam diri kita, begitu Pak. Iya, baik, terima kasih. Sudah dapat 4 ya, dapat 4. Ya. Saya Pak, Jeffrey. Oh ya. Menurut saya Pak, menyenangkan semua orang itu menurut Korintus dan dihubungkan dengan Amsal ini bahwa kita menyenangkan seorang itu bukan selamanya kita melakukan satu hal buat dia senang, tetapi kita lakukan satu hal itu tetapi salah juga, hanya kita fokusnya supaya dia senang saja, itu menurut saya kurang agak bertentangan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan dalam Amsal ini mengatakan bahwa seorang kawan memukul dengan maksud baik. Artinya bahwa kita menyenangkan orang itu ketika dia salah kita tegur dia, ketika ia melakukan kebenaran firman Tuhan kita mendorong. Ya meskipun di situ respondennya ini atau orang ini penerima pesan itu memang kadang menerima, tetapi yang terpenting yang dimaksudkan Paulus bahwa ketika orang-orang Yunani, orang-orang apapun, siapapun dia, saya tidak memilih saya harus mengasihi dia sebagai orang Yahudi atau sebagai jemaat Allah, tapi semua orang. Jadi yang terpenting bahwa ketika kita mau menyenangkan orang itu di saat ia berbuat salah, tentunya kita harus mengarahkan dia kepada kebenaran. Ketika ia melakukan kebenaran, kita mendorong untuk turut
melakukan kebenaran. Itu sih Pak. Ya, baik. Terima Menyenangkan kasih. teguran bukan dari materi saja Pak, tetapi dengan teguran yang diberikan itu juga merupakan salah satu hal yang kita lakukan sebagai anak Tuhan Pak. Ya. Wah, keren. Ayo, ada lagi. Banyak Ya. nih. Ada lagi. Shalom semuanya dari saya. Saya menanggapi dari menyenangkan semua orang yang terpusat pada pendapat atau arahan Paulus yang dia sampaikan ya. Dan Ya. langsung pada praktisnya saja, saya pernah melihat di lapangan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang gembala dalam satu hal yang perlu dipegang oleh seorang gembala yang saya pelajari di sini adalah kepedulian gembala terhadap jemaat itu terlepas dari keegoisme atau egois dalam istilah egois ya, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini pada umumnya saya melihat jemaat paling senang ketika jemaat itu diperhatikan secara menyeluruh, ya, tidak memilih pihak satu dan tidak memilih yang lain begitu. Jadi maksud saya yang perlu dilakukan oleh seorang gembala itu perlu memegang hati yang benar-benar netral terhadap jemaat yang sedang dilayani. Nah, saya juga pernah lihat di dalam pelayanan ibu gembala, ketika ibu gembala dia merangkul semua jemaat, di mana saya berada di sini, di mana saya melayani di tempat ibu gembala tersebut, di situ kepedulian ibu gembala tersebut melayani semua jemaat dengan memperhatikan secara menyeluruh. Nah, ini yang sangat termasuk menyenangkan hati semua orang. Berpusat pada Paulus juga bermaksud untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang di sana supaya tidak menanamkan keegoisme mereka ke dalam hati mereka, tapi harus memandang secara menyeluruh kepada sesama keluarga dan sampai pelayanan di dalam sampai keluar. Gitu. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ayo ada lagi. Ayo. Pak, bisa nggak Pak ditambah sedikit? Nah, boleh. Oke, lama-lama ini tambah asik juga. Nah, menanggapi lagi tentang menyenangkan hati orang, ya. Jadi menurut saya bahwa Paulus dalam konteks, kita lihat dalam konteks 1 Korintus itu pasal 10 ayat 33, bahwa dia mengatakan di sini sama seperti aku juga menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Nah, betul yang dibilang ada sedikit betul yang dibilang kawan tadi bahwa kepedulian. Bagaimana Paulus peduli kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu, bukan hanya pribadinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkan, punya hati untuk menyelamatkan orang lain. Yang kedua yaitu rela berkorban. Nah, kalau kita lihat dalam konteks latar belakangnya Paulus, dia orang yang tidak senang dengan orang Kristen. Nah, pada awalnya. Nah, tetapi dia dipanggil Tuhan menjadi orang yang luar biasa, dia bakal rela berkorban, gitu kan? Dia rela berkorban, bahkan bukan hanya satu jemaat-jemaat yang datangin untuk mengabarkan kebenaran biar mereka selamat, tetapi kepada banyak jemaat. Berarti di sini bahwa bagaimana kita lihat bagaimana pengorbanan Paulus seperti Yesus juga, gitu kan? Seperti Yesus, dia rela disalibkan, dia rela untuk apapun yang terjadi, yang penting umat itu diselamatkan. Berarti bukan hanya dilihat dari biar saya sendiri yang menyenangkan, biar hati saya saja yang senang. Nah, bagi kita juga, ya kan, manusia saat ini, bagaimana kita bisa melihat itu kan sekeliling kita, peduli dengan orang-orang di sekitar kita, berkorban dengan orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Bahkan yang sudah mengenal Tuhan, kita bisa rela buat mereka bagaimana mereka lebih lagi untuk mengenal Tuhan itu seperti apa. Nah, itu menurut saya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ayo yang lain. Yang cewek-cewek kemarin mana? Sembunyi semua. Ayo. Satu kecapean habis wisuda. Oh, kecapean habis wisuda. Mendengarkan aja sambil tiduran ya. Kalian dapat berkat juga nanti. Sudah ada ya.
Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Apa sudah? Satu, dua, tiga. Nggak ada suaranya. Boleh nambah nggak Pak Dani? Boleh, Pak Halim. Iya. Menyenangkan hati. Sebenarnya, Menurut Pak Halim gimana? iya kan Pak Dani mengajukan 2 ayat ya, yang Amsal dan 1 Korintus 10 ya. Ya, Sebenarnya kuncinya ada di Amsal, bukan di Korintus. Pak Dani yang ngejebak dengan pertanyaan menyenangkan hati semua orang. Sebenarnya nggak bisa. Jadi buat teman-teman yang STT baru nih nanti jadi pendeta, kita nggak bisa menyenangkan semua pihak gitu loh, karena ada banyak kepentingan gitu. Jadi apa yang benar, berdirilah di tempat yang benar. Belajarlah untuk adil dan pegang firman Tuhan. Jadi adil dan benar di dalam firman gitu. Maka nanti akan berlaku yang Amsal gitu. Karena kita ingin membawa jemaat kita kepada Tuhan, bukan kemanjaan keinginan mereka. Makanya kita tuh sebenarnya tidak sungguh-sungguh bisa semua orang kita senangkan, nggak bisa. Itu nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kakak-kakak, adik-adik nanti temui sendiri nanti di lapangan begitu. Memang akan ada orang yang manja, memang ada orang yang pro dukung, ada orang yang kontra, ada yang kontranya mati-matian gitu. Jadi ya siap-siap mental lah, perkuat firman, perkuat doa, hubungan dengan Tuhan, berdiri di tempat yang benar. Begitu ya, Dede, kakak-kakak. Terima kasih Pak Dani. ya sama-sama. Ada lagi menarik ya. Kita dapat belajar dari berbagai konsep ya. Ada lagi? Ayo. Tadi yang wisuda ada berapa ya? Kok masih 4 ya yang menyampaikan? 3 apa 4 tadi? Ya, baik. Kita belajar sama-sama. Kita satukan ya yang sudah disampaikan tadi. Sebetulnya kuncinya itu sudah diucapkan tadi sama Bu Apni. Nah, kuncinya cuma 1 kata itu tadi sama Bu Apni. Saya tadi sampai gini senyum, anak-anak ngeh enggak ya gitu. Bu Apni bilang memberi. Nah, itu kuncinya di sana. Memberi, ya. Memberi, terus skopnya kita breakdown memberi itu. Memberi waktu, memberi hati, memberi perhatian, ya, memberi sikap, ya. Nah, seperti itu. Satu-satu, misalkan ngobrol bareng, kalau kita berbicara 2 arah ya, berdua misalkan ya, jangan menunduk, jangan membuang muka, jangan membuang pandangan, ya, dengan sikap ramah, ada senyum, hiasan bibir gitu ya, menjadi pendengar yang baik, itu sudah memberi. Nah, orang yang berbicara merasa senang, nyaman, aku didengarkan. Gitu ya. Kalau orang Jawa bilang aku diuwongke, diorangkan, gitu ya. Dia senang jadinya. Nah, gitu ya, gitu. Bukan ngepro apa yang dibilang itu, ini bertentangan, tapi begitu dia ngelihat, tahu gitu ya, bertentangan itu, tapi gitu ya. Gitu. Dengan sikap yang nyaman, enak, dia tuh akan senang. Tapi dia nggak melihat, kita nggak ngepro sama dia. Nah, itu memberi. Ya, memberi hati, memberi itu. Terus memberi waktu, ya. Ada orang, Pak atau Bu, ada tamu nih. Siapa? Si ini itu. Langsung dia klik. Waduh, orang yang itu males ah. Bilang aja aku sibuk gitu. Nanti aja, bilang nanti, itu orangnya nunggu lama banget. Sengaja gitu ya. Nah, orang yang menunggu lama banget akan berpikir, berkembang kemana-mana. Karena manusia dinamis ya, ingat ya. Manusia selalu bergerak. Yang bergerak pikirannya, gerakan tubuhnya, atas perintah otak, ya bergerak terus.
ketika bergerak itu ada sesuatu yang baru dipikirkannya. Ada bla 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 macam-macam kemana-mana. Ketika dia menunggu lama, dia merasa gini, wah aku memang orang nggak penting, makanya aku menunggu sekian lama sampai ini aku nggak ditemu-temuin gitu ya. Ya, di situ ya, kayak gitu. Siapa? Oh iya, sebentar ya, sebentar. Merapikan rambut, tetap baju atau ditemui. Iya, ada apa? Ini. Setelah mendengarkan sebentar, saya ada kegiatan. Maaf ya, nanti kalau ada waktu agak panjang, nanti dibahas lagi. Supaya saya bisa memahami maksudnya Bapak atau Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya seperti itu, hal-hal yang bijak diucapkan dengan kata-kata, dengan mulut kita akan membuat dia senang. Ya, sekarang misalkan mendengar sesuatu fitnah, menjelekkan orang dan sebagainya, Pak atau Bu, saya Bu ya gini-gini, yang itu kurang ajar banget, bla 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 dan sebagainya, gitu ya. Terus, oh gitu ya, memang, iya memang orang itu begitu, ngepro itu namanya. Ya, itu namanya ngepro gitu ya. Nah, itu enggak boleh gitu ya. Dengarkan, oh gitu, ya. Terus kasih saran bagaimana caranya kalau kita tidak terima dengan isu-isu yang menjelekkan dan sebagainya. Nah, mahasiswa teologi harus belajar ini. Kalian akan menemukan hal seperti itu nanti. Gitu ya. Banyak sekali karakter. Ya, karakter domba-domba itu macam-macam. Dan mewakal, ada yang suka nyubit, ada yang suka gigit, ada yang suka usil, macam-macam itu ya, seperti itu. Nah, kualitas hubungan kalian dengan Tuhan itu kunci kuat kalian melayani orang lain. Nah, ingat ya, ini ingat nih. Ketika kalian kualitas hubungan sama Tuhan semakin hari naik level, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak aliran pokok pohon ini mengalir dari Tuhan lebih banyak lagi airnya ke dalam diri kalian. Semakin kalian luas pikirannya, semakin kalian punya hati Bapa semakin lebar. Nah, semakin bijak. Nah, seperti itu. Kalau hubungannya semakin baik, apa? Instan responnya, komunikasi dengan Roh Kudus juga cepat sekali. Ketemu orang dengan karakter ini, anakku, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, gitu. Akhirnya apa? Semakin lama, semakin sedikit gesekan, konflik dengan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi, contoh real gini, masih hangat ya. Kemarin saya rekonsiliasi, saya difitnah oleh orang yang cukup lumayan pengaruhnya gitu ya. Ketika rekonsiliasi, kalimat-kalimat awal yang saya ucapkan apa? Nah ini ya, nanti buat sangu kalian kalau ketemu orang yang memfitnah kalian. Saya difitnah habis-habisan, tidak satu orang bahkan ratusan orang yang kemudian mengucilkan saya di kota pelayanan ini, di Bontang ini ya. Kalimat-kalimat awal saya katakan gini, Pak, usia Bapak kayaknya sepantaran deh sama saya. Sama-sama kita tua lebih dari 50 tahun ya Pak. Batas usia kita itu loh Pak. Kalau kesehatan kita ini kita jaga banget paling 70 Pak. Atau 60 atau 65. Kalau 60 saya sudah koit. Saya sekarang 60 saya bilang gitu. Sambil ketawa saya. Waduh, ini berarti kita semakin dekat loh sama Tuhan Pak. Oh, iya ya Pak ya. Gitu ya. Padahal saya awalnya nggak kenal, tapi difitnah bisa-bisa sama orang ini. Nah, ketika saya ngomong itu saya giring. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kebetulan dia Kristen, kita semakin dekat dengan Tuhan, kira-kira apa ya Pak ya, yang bisa membuat Tuhan Yesus itu bangga? Ya semua yang itu, yang menyenangkan Tuhan Pak. Nah betul, aku setuju itu Pak. Yang menyenangkan Tuhan itu kayak apa sih contohnya Pak? Ya melakukan firman yang mana nih? Ya, yang baik tuh pastinya ya, baik sama semua orang, baik semua orang nggak harus memberi dengan uang ya Pak ya. Iya, jawabnya agak kaku gitu iya, gitu ya. Nah,
baik sama semua orang itu dengan kata-kata itu juga sudah bagus, Pak. Gitu. Kalau kita ngomongin orang lain yang buruk-buruk, nah itu nggak baik. Itu ya. Kena sudah, saya giring ke sana, kena. Ketika sampai ujungnya nohok, gas, itu sudah kena, ketangkep. Saya baru bilang, Bapak memfitnah saya gini-gini, saya marah, Pak. Enggak, karena saya tahu saya semakin dekat sama Tuhan. Kalau misalkan saya marah nih, Pak, oh Pak S ini, namanya S depannya, oh Pak S ini kurang ajar, memfitnah saya sampai hampir sekota Bontang ini memusuhi saya, makanya saya sampai begini-begini. Bapak jangan begitu ya, kelakuan Bapak terhadap saya, misalkan saya gitu ya, wah itu salah. Nah, gitu caranya. Akhirnya apa? Akhirnya yang orang ini, yang terkenal dia suka komunikasi dengan roh jahat, akhirnya baik sama saya. Dalam satu hari ini, Pak, dapat salam nih dari situ itu. Nah, kayak gitu. Jadi, menyenangkan dia, musuh kan. Secara real, dia musuh saya. Menjelekkan habis-habisan, musuh. Tapi sekarang jadi baik. Gitu ya. Nah, caranya begitu. Ya, caranya begitu. Kalian semua belajar kehidupan, belajar menyelami orang lain, belajar strategi ya mencuri hati orang lain dengan menggiring ke arah mana ini. Gitu ya. Nah, kebetulan dia tak berarti usianya tua nih, ternyata orangnya biang kerok nih di sini tua. Kita ketemu tak giring ke arah sana. Nah, gitu ya. Ada nih anak yang masih muda, dia kelas 2 SMA. Saya izin orang tuanya, setelah izin orang tuanya, rumahnya di Bali. Saya bawa ke Surabaya. Saya tapi janjian sama kedua orang tuanya, Pak, Bu, mau anaknya sembuh supaya tidak bermanfaat nantinya sudah mau. Janji ya, janji. Terutama bapaknya nih yang paling memanjakan anaknya itu ya. Oh iya, saya bawa ke Surabaya, ada satu event yang dia sukai di situ, saya masukkan ke sana. Wah, senang banget. Wah. Tapi saat itu saya sudah janjian, uangnya, ATM-nya saya pegang. Ketika dia asik senang itu saya tinggal. Setelah saya tinggal, mungkin ya saya janjian sama panitia di situ yang jaga dan sebagainya, saya janjian. Saya titip anak itu bla 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 dan sebagainya. Saya kasih ini ongkosnya. Oh ya Pak, siap Pak, siap. Saya tinggal ke Malang, nggak tanggung-tanggung. Dia sendiri di Surabaya, seorang asing, anak ini tak tinggal ke Malang. Setelah itu kontak-kontakan. Udah sore, ya, uang sorry, uangnya kan saya bawa itu. Uangnya dia saya bawa, mungkin dia capek, lapar, haus gitu ya. Nyolah-noleh nyari saya. Om ada di mana? Loh saya di Malang, tunggu aja di situ. Om, aku lapar Om, aku haus. Ya udah. Kamu kan banyak uang itu. Mana? Om yang bawa. Loh, kamu sendiri kan yang aku. Oh, dia gamer, ya levelnya tinggi banget. Loh, kamu sendiri kan katanya punya uang jutaan. Ya itu, pakai aja buat minum dulu. Nanti sabar aku ada kegiatan nih Om di Malang. Ya Om, di mana sih ini? Wah, marah. Tak tutup. Ini saya tutup. Telepon lagi saya reject. Telepon lagi saya reject. Terus habis itu yang jagain di sana yang saya tugasin itu dia ngerekam foto gitu sih dan sebagainya, interaktif kirim ke saya. Endingnya saya lihat bisa kamu hidup dengan apa yang menjadi imanmu, kepercayaanmu. Dia diem nangis sambil lihat kendaraan duduk di depan gitu ya. Enggak bisa Om. Sekarang kamu sadar enggak? Sadar. Apa yang telah kamu lakukan? Menyakiti orang tua, ngambil motornya, ngambil perhiasannya orang tua dijual. Ngaku semua, wah ngaku habis-habisan, nangis habis-habisan. Setelah selesai kena, baru saya kasih makan sama minum, balik lagi ke Bali. Nah seperti itu. Ada orang yang disadarkan dengan cara keras, ada orang yang bisa disadarkan dengan cara yang lembut, ada orang yang bisa disadarkan dengan jarak jauh, gitu ya. Intensitasnya tentatif. Satu hari disapa pedus, oh kasih jarak 1,5 hari, kasih jarak 2
2 hari, tapi ada berkualitas ya, harus berkualitas, berjenjang. Nah itu lama-lama juga kena. Ada yang model seperti itu. Ada ya orang yang keras kayak batu gitu ya, keras banget. Wah ini gimana ya caranya ya? Tidak menutup kemungkinan ya, para mahasiswa teologi nanti ketemu domba-domba yang kerasnya kayak batu. Nah itulah fungsinya. Kualitas kalian hubungan dengan Tuhan semakin dekat, semakin bagus. Mau sekeras apa, model orang sejahat apapun, kalian akan menemukan trik untuk menyukakan hatinya, gitu ya, menyenangkan hatinya. Ketika kalian bisa masuk ke arah sana, saatnya menggiring supaya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Gitu ya. Nah, kembali lagi contoh saya tadi. Orang yang memfitnah saya itu anaknya menjadi gila, sekarang masuk ke rumah sakit jiwa. Siang tadi saya dapat kabar, Pak, kasihan Pak, ya kenapa? Orang yang bermasalah sama bapak itu anaknya yang nomor 1 masuk rumah sakit jiwa. Loh, RSD mana? Oh, Bontang sini. Bisa saya kunjungi? Enggak Pak, di Balikpapan. Oh ya sudah, jauh PPKM ya. Nah seperti itu. Orang tuanya suka bermain komunikasi dengan roh. Anaknya menjadi gila masuk rumah sakit jiwa. Nah, bapaknya jadi tambah stres. Saya masuk ke sana. Bapak selama ini bangga, suku-suku Bapak membanggakan Bapak karena bisa berkomunikasi dengan roh. Tapi Alkitab membencinya, Pak. Saya sudah bilang kan, kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat loh ketemu. Kalau Tuhan nanti mengatakan, aku gak mengenalmu, karena kamu sering kali ngomong sama roh, kejijikan buat saya. Sana kamu di ruang sebelah. Di ruang sebelah gitu ya. Nggak di ruang surga, tapi di ruang sebelah. Sebelahnya surga. Kayak gitu ya. Nah seperti itu. Orangnya jadi terpukul di situ. Tapi terpukulnya karena menyesal, oh iya ya aku salah. Aku nggak berkenan sama Tuhan. Nah gitu. Seperti itu. Orangnya pemarah. Tapi kalau masuknya dari sisi yang benar, itu kena gitu, kena jelek gitu ya. Nah itu membutuhkan apa? Pelajaran hidup, praktek sehari-hari. Nah, tapi yang terutama kembali ya, saya selalu mengatakan bahwa kualitas hubungan kalian dengan Tuhan harus semakin erat, semakin dekat. Nanti banyak jendela yang akan bisa kalian lihat, semakin luas bisa dilihat. Nah ya, nah seperti itu. Jadi sekarang mulai jelas ya, menyenangkan hati semua orang kira-kira kayak apa. Nah ini yang kedua ini, setelah mendapat penjelasan, sekarang konsep kalian semua ya, Bapak Ibu, kira-kira seperti apa? Nah, tadi sebelum ada penjelasan dan sekarang sudah ada penjelasan. Kira-kira seperti apa? Habis itu kita ngobrol lagi. Yang endingnya ternyata menyenangkan hati semua orang itu ini, gitu ya. Nah, silakan, monggo, silakan. Ayo, ekspresikan aksimu. Ayo. Halo. Anybody home? Ayo. Loh, ada yang keluar. Terpental. Ya, Pak Dani, mau tanya kalau bagaimana kalau cara menenangkan hati orang yang tidak sepaham dengan kita, Pak Dani? Oh ya, itu. Baik, kita apa namanya tahan dulu ya, yang pertanyaan itu ya. Ini pertanyaannya ngarah ke saya jawab sisipan insert. Bagaimana menyenangkan orang yang tidak sepaham dengan kita? Nah itu ya. Caranya gini. Orang yang tidak sepaham dengan kita membacanya, orang yang mengucapkan itu berarti kerangka berpikirnya dia ada di situ. Misalkan sebuah buku, Mas Agus ada di halaman 10, orangnya ada di halaman 5 misalkan, atau di halaman 17 atau di. Nah dalam arti buku ini buku nano-nano. Nah gitu. Jadi, oh dia kerangka konsepnya di arah sana. Terus berarti nggak sepaham sama saya. Nah, hormati.
pemahamannya dia. Oh gitu ya, menurutmu. Misalkan tidak sepaham tentang apa ya, tentang baptis misalkan, ya misalkan gitu. Tentang baptis. Orangnya bilang, oh aku dibaptis pakai pasir aja sudah, aku mengimani asal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya rasa aku diselamatkan pakai kepiurin pakai pasir. Karena aku di gurun nggak ada air. Air untuk diminum, bukan untuk itu ya gitu baptis. Gitu misalkan gitu. Nah, terus yang satunya oh harus selam itu misalkan gitu. Terus satunya oh nggak bisa sama pasir, harus pakai air. Meskipun percaya juga nggak apa-apa. Itu misalkan gitu. Wih, berarti yang nggak sepaham banyak nih gitu ya. Nah, dalam etika sosial, dalam iman Kristen, kita diajarkan untuk menghormati semua orang. Kita diajarkan untuk mengorangkan orang, gitu ya. Nah, nanti ada banyak tema psikologi tentang memanusiakan manusia di Alkitab. Terus ketemu saya, stay tune dengan judul-judulnya ya. Nanti, nah seperti itu. Semakin dewasa dalam iman, memahami apa yang menjadi pandangan orang lain. Oh, orang itu ternyata posisinya di pojok kiri. Diem aja di situ, nggak bergerak gitu ya. Jadi pemahamannya ada di pojok terus gitu ya. Kekeh aja. Oh, salah, pokoknya salah gitu ya. Kalian tuh sesat gitu ya. Kalau nggak sama dengan aku, doktrinnya, dogmanya, apalah gitu ya. Berarti sesat dia. Mau langsung nabrak gitu ya. Seperti itu. Apa yang terjadi? Tidak membawa damai pada orang lain. Ya, tidak membawa damai, tidak membawa kenyamanan orang lain. Nah, di sini bukan berarti kita pro dengan itunya, enggak. Bukan, kita menghormati pemahamannya. Nirunya dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Itu katamu. Nah, itu artinya di sana. Tuhan Yesus bilang, itu katamu. Ya, gitu ya. Terus waktu dituduh itu bilang apa Tuhan Yesus? Kamu sendiri mengatakannya. Nah, apakah Tuhan, oh iya setuju kamu, aku sama perkataanmu begini. Tuhan bilang gitu, enggak. Kamu sendiri mengatakannya. Nah, gitu-gitu aja. Nah, iya kan? Enggak nabrak. Nah, orang yang ngomongnya juga enggak marah. Ya, kan enggak marah. Oh, begini ini, menurut begini. Oh, begitu. Apa yang kamu katakan ya sudah, gitu. Berdirilah dengan prinsipmu itu. Bagus, ya kamu berarti menjadi dirimu sendiri, be yourself, gitu ya. Seperti kayak gitu misalkan gitu. Tuh, dengan senyum, ramah. Gitu. Jadi nggak nabrak. Nah, seperti itu. Kita banyak menemukan ya, kalau kita lihat orang-orang berdebat-debat seperti itu, saling kekeh dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itulah gitu ya, saling tabrak. Jadi lebih baik nggak usah cari kesia-siaan ya Pak ya, nah, melayani mereka itu ya Pak ya. Itu loh dikantongi ya, semuanya dikantongi ya, mahasiswa tadi yang wisuda. Satu kata, ayo memberi, seperti yang Bu Amni bilang tadi, itu bagus banget. Pokoknya memberi apa? Saya mau memberi waktu, saya memberi sikap gitu ya. Nah, itu bagus banget. Nggak harus uang gitu ya. Itu. Nah, kembali ya, sekarang mendapat konsep apa nih? Setelah ada keterangan konsepnya seperti apa? Ya, menyenangkan hati semua orang jadinya seperti apa? Ada? Mau diberi waktu berapa menit? Pak Kodek, pertanyaan kedua. Pak Kodeknya menjauh. Mas Agus, berapa menit?
Oke, ini udah 1 jam ya Pak ya. Kalau kita hitung dari 19.20 sekarang udah 20.20. Mungkin bagaimana Pak Daninya? Iya, sudah close ya. Oke, udah close ya. Menarik banget. Atau mungkin ada yang mau 1-2 pertanyaan lagi? Tambahkan Pak Halim, ayo. Ada Pak Halim. Ya, Pak Halim aktif. Iya. Iya Pak, kalau dari paparan Pak Dani sih kita tetap menjaga kerukunan, kedamaian gitu ya Pak ya. Iya. Itu sih bagus. Itu yang saya khawatirkan adik-adik yang masih muda ini mungkin gejolak emosinya masih kuat ya. Ya, gitu. Jadi harus belajar sabar-sabar gitu ya. Jadi karena menghadapi 1001 macam sikap Iya, betul itu. Signalnya terputus, terganggu, Pak Halim. Masih Baik. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya. Mungkin Pak Dani bisa tutup dengan doa. Silakan Pak Dani. Silakan. Putus tadi Pak, silakan Pak. Iya, sebelum kita tutup, resumenya bahwa melakukan berbuat baik kepada semua orang, bahwa pertama kualitas kita hubungan dengan Tuhan Yesus itu salah satu kunci utama sehingga kita bisa melakukannya dalam berbagai strategi, dalam berbagai kondisi, waktu dan sebagainya. Bersama Tuhan kita akan selalu mendapat hikmat untuk melakukannya. Ya, memberi adalah salah satu kuncinya ya, memberi. Ya, terima kasih waktunya mengikuti pengajaran ini. Kita akan ketemu ke pengajaran berikutnya. Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Engkau mengizinkan kami semua mendapatkan berkat pemahaman dari 1 Korintus 10 ayat 33 Tuhan. Kami yakin percaya Roh Kudus-Mu akan membantu hamba-Mu untuk menjelaskan lebih jauh Tuhan kepada anak-anak-Mu semua saat ini. Terima kasih Bapa Tuhan atas kebaikan Engkau, kesabaran Engkau Tuhan membimbing kami, mengajar kami Yesus. Biarlah sisa kehidupan kami Tuhan semakin hari semakin mengenal Engkau. Semakin hari kami semakin memahami apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih Engkau berkati host dan co-host Tuhan yang melayani. Engkau berkati hamba-hamba-Mu di WFM. Engkau berkati juga semua keluarga kami masing-masing. Keluarga Pak Halim, keluarga Bu Apni, keluarga para mahasiswa yang saat ini mendengarkan, dan audien yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.